Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tema yang berjudul Al-Qur'an. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah pengertian dari Al-Qur'an, konsep fikihnya dan akad-akadnya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam bahasa Arab berarti pinjaman atau utang. Dalam konteks keuangan Islam, Al-Qur'an merujuk pada praktek memberikan pinjaman tanpa memberikan bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga). Dalam fikih Islam, konsep Al-Qur'an didasarkan pada prinsip keadilan dan saling tolong-menolong dalam masyarakat. Berapa konsep yang terkait dengan Al-Qur'an yang melibatkan. Yang pertama adalah tanpa bunga (riba). Al-Qur'an harus diberikan tanpa adanya tambahan bunga atau keuntungan tambahan yang diizinkan. Prinsip ini sesuai dengan larangan riba dalam hukum Islam. Yang kedua adalah akad-akadnya niat yang suci, ialah pemberian Al-Qur'an harus didasarkan pada niat yang tulus untuk membantu sesama atau memenuhi kebutuhan darurat, bukan untuk mendapat keuntungan pribadi. Yang ketiga, akad-akadnya ialah keadilan. Prinsip keadilan sangat penting baik dalam memberikan pinjaman maupun dalam pembayaran kembali. Keadilan melibatkan penentuan syarat yang wajar dan perlakuan yang adil terhadap peminjam. Yang ingin saya jelaskan ialah akad-akad yang berkaitan dengan Al-Qur'an sebagai berikut. Akad ijab qabul. Yang pertama ialah persetujuan antara pemberi pinjaman dan peminjam terkait dengan jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan lainnya. Akad yang kedua ialah akad Al-Qur'an, pembentukan perjanjian pinjaman itu sendiri, di mana peminjam menyatakan keinginan untuk meminjam dan pemberi pinjaman menyatakan persetujuannya. Akad yang ketiga ialah akad Al-Taqyid, yaitu penentuan. Jika terdapat syarat-syarat tertentu untuk penggunaan pinjaman, hal tersebut dapat diatur melalui akad Al-Taqyid. Yang kedua, contoh penerapan prinsip Al-Qur'an dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ialah melibatkan situasi di mana peminjam diberikan tanpa adanya bunga dan dengan tujuan membantu sesama. Beberapa contohnya. Yang pertama, bantuan pinjaman darurat, ialah seorang memberikan pinjam kepada teman atau tetangga yang mengalami keadaan darurat seperti kebutuhan medis mendesak atau perbaikan rumah yang mendesak. Yang kedua ialah pembiayaan pendidikan, memberikan peminjam kepada seseorang untuk membiayai pendidikan mereka atau anggota keluarga tanpa membebankan bunga dengan tujuan membantu mereka meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga ialah bantuan modal usaha, memberikan pinjaman kepada individu yang ingin memulai usaha kecil atau mikro tanpa meminta imbalan bunga, dengan harapan usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketiga, yaitu beberapa fatwa MUI, hadis atau Al-Qur'an yang berkaitan dengan Al-Qur'an sebagai berikut. Yang pertama, fatwa yang berasal dari MUI DSN Majelis Ulama Indonesia ialah nomor 19/DSN MUI 1V/2001 tentang Al-Qur'an. Dari Utsfaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ia mengatakan, dahulu aku biasa meminjam manusia, kemudian aku memerintahkan pelayanku agar memberikan penangguhan kepada orang yang kesulitan untuk membayar utang dan memberikan kemudahan kepada orang yang memiliki ketulusan untuk membayar utang. Rasulullah bersabda, Allah Jalla berfirman, mudahkanlah ia. Hadis riwayat Muslim.
Salah satu dasar hukum dari Al-Qard adalah surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya barang siapa yang meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya dia jalan Allah, maka Allah akan melipat gandanya yang banyak padanya. Agar transaksi Al-Qard tetap sesuai dengan prinsip-prinsip koridor syariah, ketentuan syariah, berikut beberapa langkah yang perlu diikuti. Niat yang suci. Pastikan bahwa niat kamu memberikan pinjaman Al-Qard adalah murni untuk membantu sesama atau memenuhi kebutuhan, bukan untuk mendapat keuntungan. Niat yang kedua, transparansi, ialah sediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga ialah tanpa riba. Pastikan bahwa tidak ada tambahan bunga atau keuntungan tambahan yang diizinkan. Riba bunga melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang keempat ialah keadilan dalam syarat. Tentukan syarat-syarat yang wajar dan adil, termasuk jangka waktu pengembalian yang realistis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan peminjam.